depan nih dia udah ngeliat samar-samar tuh ada bayangan putih di depan rumahnya, di depan pintunya. Oke. Nah dia penasaran, dia jalan pelan. Nah pas udah nyampe nih dekat, ternyata bayangan putih yang tadi itu sosok pocong cair. Itu lagi apa namanya getok-getokin pintunya rumahnya dia. Itu pakai kepalanya dia, jadi lagi kayak gini. Duh. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan kali ini Mal, ini konten gue mah. oh iya, gue udah kebiasaan nih Mir. Iya. Mungkin karena ini studio lu kali ya. Iya. Gue minjem ya, gue minjem. Oh nggak apa-apa. Anjir malu-maluin banget. Jadi guys, gue ini lagi ada di kediamannya Lentera Malam. Terima kasih banyak sudah menyambut ya. Sama. Dan gue mau minta cerita dari Jamal tentang kisah mistisnya. Anjir gue belum lupa pembukaan dong. Nggak apa-apa lah ya, ulang. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Malam Jumat Miku. Kali ini narasumbernya spesial karena dia adalah YouTuber yang sudah maju 500.000 subscriber. Yeay! Wow! Congrats ya Mal ya. Thank you. Iya, karena gue ngikutin Lentera Malam nih dari subscribernya masih diumpetin. Iya bener banget. Pas dibuka udah ratusan apa ribuan ya? Waktu itu ya puluhan Ribu ya? Oh iya benar, puluhan ribu. Terus sampai akhirnya 500.000. Luar biasa. Gue doain semoga dalam waktu cepat 1 bulan lah ya mencapai 1 juta atau 2 juta. Amin. Bukan aminin. Amin. Karena gimana ya, namanya temen kalau udah sukses kitanya seneng juga gitu. Apalagi udah tahu Lentera Malam dari lama gitu kan. Dan lu juga termasuk, Mile ini termasuk narasumber yang udah dari awal-awal kita lah, perjalanan kita lah. Iya. Pertama kali kita ketemu ya, merasa sendiri. Ke Pandeglang anjir jauh banget itu. Iya bener. Itu nggak bakal gue lupain sih. Kenangan tuh ya. Kenangan gue banget itu. Dan gue dari semenjak gue masuk itu Lentera Malam, gue berasa jadi artis Mal. Kenapa? Karena tetangga gue, weh Milda syuting, jadi artis sekarang. Padahal anjir padahal cuma di YouTube gitu ya. Iya. Tapi tetangga gue ini yang apa ya, bangga gitu, seneng. Sampai gue datang pulang pun, wih artis, wih syuting, wih di YouTube Lentera Malam. Langsung kan namanya ibu-ibu gitu ya, tonton nanti tayang. Udah tayang belum baru syuting, nanti gue. Jadi waktu itu gue agak deg-degan juga kalau misalnya lu nggak nayangin, anjir gue udah keburu malu sama tetangga. Oh iya, itu lu sempet gue tahan lama ya? Iya. Iya bener sih. Untungnya tetap tayang, jadi gue nggak malu juga ke tetangga, udah keluar. Iya bener. Udah Lentera Malam nih gitu. Itu ibu-ibu itu tapi tahu lo mau syuting? Tahu. Oh tahu ya. Tahu. Kan gue update status juga. Dan uniknya lagi nih Mal, tadi pagi laki gue tuh yang dia kan lihat Facebook kan ada kenangan 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu gue tuh post Lentera Malam lagi di Pandeglang. Kita setahun yang lalu ini. Iya. Coba lo ingat tanggal berapa? Syuting per tanggal berapa? Gue lupa asli. Kita tuh dulu akhirnya kan laki gue ngasih tahu kayak gitu, gue mikir dong, aja tahun lalu kapan ya? Oh syuting 20 Agustus. 20 Agustus. Tahun lalu 20 Agustus. Ya udah ini sekarang 21 Agustus. Makanya ada tuh kenangan status di Facebook. Udah lama banget. Iya, nggak nyangka sih gue anjir kok gue kesini lagi ya. Iya bener. Ya udah oke deh Mal, punya kisah misteri apa ya untuk di sharing? Kisah misteri gue ini termasuk dikit lah ya. Maksudnya tuh gue nggak punya pengalaman mistis yang banyak. Tapi palingan gue bakal ceritain tentang salah satu kisah mistis gue tentang pembalap liar. Oke, balapan liar. Jadi gini Mil, waktu tahun 2007 itu gue baru banget masuk SMK. Itu di zaman itu 2007 itu di wilayah gue itu lagi musim balapan liar. Kan? Dan di daerah gue itu kenapa bisa musim balapan liar, karena di daerah gue itu ada jalan raya yang treknya itu lurus. Oke. Jadi enak lah buat
dijadiin Balapan. balapan liar. Gue punya temen namanya Syair. Doi itu joki balapan yang ada di wilayah gua. Ya. Kita singkat cerita aja, kita langsung masuk ke pada saat si Syair ini balapan lah ya. Gue inget banget itu malam minggu. Balapan mulai jam 12 malam tuh, karena memang jam-jam segitulah orang-orang tuh lakuin balapan ya. Dari jam 12 malam sampai jam 5 biasanya tuh, atau enggak sampai polisi datang baru pada bubar. Iya. Nah, di malam minggu itu si Syair ini balapan, gue ini cuma penonton, Mil. Karena gue nggak punya motor pada saat SMA. Kalau punya ikutan. Kalau punya kemungkinan gue ikutan. Di situ gue cuma penonton aja. Jadi posisi penonton itu ada di trotoar sebelah kiri. Nah, di depannya itu jalur misalkan. Ini gue kasih tahu gambaran posisi jalan yang dulu ya. Jadi posisi jalannya ini misalkan satu jalur ini ke arah Bekasi, yang satunya lagi ke arah Jakarta, tengah-tengahnya itu ada taman. Nah, posisi gue itu ada di sebelah kiri yang di trotoar ya, depannya taman tuh. Mulailah pada saat itu balapan si Syair. Ronde pertama dia balapan, ya seperti biasa dia menang, karena dia emang udah terkenal banget, sering menang. Udah jago lah, udah ahli lah. Ronde pertama lancar dan dia menang. Nah, kalau misalkan balapan liar itu si jokinya itu nggak mungkin cuma satu putaran aja. Bener. Ini biasanya dia berkali-kali lah putarannya, berapa ronde lah ya kan. Pada saat putaran kedua atau ronde kedua, mulailah si Syair mulai lagi nih, balapan lagi. Begitu balapan, nah kan gue posisinya kan di trotoar nih ya. Gue lihat nih dari jauh si Syair mulai, dan begitu di tengah perjalanan motornya itu oleh ke kanan. Oleh ke kanan, nabrak trotoar. Nabrak trotoar, habis itu nabrak tiang lampu jalan di depan mata gua. Persis depan mata gua. Nabrak, jebret, udah jatuh. Gua sama teman-teman gua langsung refleks. Bangun, bantuin si Syair. Begitu gua lihat kondisinya si Syair itu, kondisinya udah parah banget. Dadanya itu ketusuk sama stangnya sendiri sampai nembus ke dada belakangnya. Itu darah udah bocor. Jadi dia udah posisi hidup begini. Ya udah sama teman-teman gua diangkatlah Syair. Diangkat, ya agak dipaksa diangkat. Ditaruh di pinggir jalan, di pinggir taman. Habis itu, pada saat gue angkat itu darah itu udah muncul banyak ya ini. Itu gue sampai kena juga kaki gue kena darahnya dia, dan kerangka motor itu udah berserakan lah, onderdil ya segala macam udah bertebaran. Udah kita taruh posisi mayatnya si Syair di pinggir taman, kita nunggu polisi dan ambulan datang. Polisi dan ambulan datang, gue pulang, gue nggak ikut ke rumah sakit. Gue pulang, itu posisi jam 2 dini hari. Gue pulang, gue masuk ke rumah, terus gue langsung cuci kaki lah gue. Habis itu gue langsung tidur. Gue biasanya memang tidur di ruang tamu. Nah, di ruang tamu itu gue biasanya juga gelapin lampu ruang tamu gue. Jadi posisinya cuma ada cahaya dari kamar gue. Dan gue pada saat itu gue tidur tengkurap ya. Tengkurap. Dan beberapa saat kemudian itu di belakang gue itu beberapa saat kemudian itu gue ngalamin rep-repan. Nah, memang gue biasanya itu sering rep-repan, Mil. Sering banget gue rep-repan, bahkan sampai sekarang pun gue masih ngerasain rep-repan. Pada
saat gua tidur kena rep-repan, nah ini kok rep-repannya ini beda nih. Iya. Itu udah, maksudnya ini kuat banget gitu loh. Energinya tuh kuat banget. Dan gua kan tidur begini ya, Iya. tengkurap begini, dan gua dari ujung mata gua ini, ekor mata gua ada bayangan. Bayangan lagi nimpa badan gua. Dan bayangan itu ngomong ke gua, "Ma, tolongin gua, darah gua masih ada di sendal lu, tolong bersihin." Gua refleks, ya Allah, dalam hati gua, ini suaranya Syair, kok bisa ya? Udah tuh, dan itu dia ngomong 3 kali atau 4 kali. Habis itu baru gua sadar, gua bisa lepas dari rep-repan. Gua kaget, gua ngos-ngosan. Seperti biasa, kalau misalnya rep-repan itu mungkin teman-teman juga udah pernah ngerasain. Kalau habis rep-repan itu ngos-ngosan, capek. Gua langsung nyalain lampu kamar gua langsung duduk lah, merenung. Terus gua bilang, ya Allah, kok itu tadi suaranya si Syair. Iya. Nah, begitu gua lagi merenung, tiba-tiba nih di pintu rumah gua itu kedengeran tokan. Itu jam 2:30 malam. Dalam hati gua aneh nih, kok? Karena ini bukan nggak mungkin ya, jarang ada orang yang bertamu di jam 2:30 malam ya kan? Dan itu habis itu gue juga habis ngerasain rep-repan lagi. Iya. Gue udah merinding hawanya. Gue samperin itu pintu gue nggak berani nengok lewat jendela, gue nggak berani buka. Gue coba denger lah dari pintunya, dari balik pintu gue denger, gue tempelin kuping gue. Nah, suara ketokannya hilang, tapi ada suara lagi. Suaranya hampir sama kayak yang pas gue rep-repan tadi. Suaranya bilang, "Bang, tolongin gue, sendal gue, sendal lu masih ada darah gue, tolong bersihin." Wah, itu gue langsung lari ke kamar nyokap gue langsung selimutan ya. Dan alhamdulillahnya gue bisa tidur pada saat itu. Dan pas gue bangun paginya, gue keinget sama kejadian tadi malam. Gue cek sendal gue, begitu gue cek, itu bener ada darah di bagian telapaknya sama di permukaan kaki gue. Udah habis itu gue langsung bersihin tuh sendal gue, dan bersyukur sampai hari ini mungkin ya, itu udah nggak ada lagi teror dari si Syair ini. Nah, kejadian ini itu nggak cuman gue yang ngalamin, tapi teman-teman gue juga ngalamin. Ya kan? Gue akan memulai dari teman gue, teror yang kedua yang diterima sama teman gue, namanya Abel. Abel ini adalah teman dekat dari si Syair. Jadi pada saat itu, pada saat besokannya si Syair ini dikubur dan malamnya diadain pengajian. Gue ikut pada saat itu. Abel juga ikut ternyata. Nah, pada saat di pengajian itu Abel cerita ke gua, cerita tentang sebelum si Syair ini meninggal, di hari H-nya, di hari H dia meninggal ya, berarti di siang harinya. Jadi pada saat di siang hari dia ketemu si Syair. Nah, di situ si Syair ini cerita tentang masa kecilnya dia sama si Abel. Dia cerita dengan sangat detail, Mil. Detail banget. Di situ si Abel ini itu lupa tentang cerita masa lampau dia lah, masa kecil dia itu dia lupa. Tapi si Syair mengingat dengan sangat detail cerita masa kecilnya bareng si Abel. Nah, gak cuman cerita tentang masa kecilnya, dia juga cerita, itu bukan cerita ya, dia selalu menanyakan waktu. Iya, jam berapa? Iya, dia menanyakan itu. Kayak tiba-tiba 5 menit kemudian, Bel ini sekarang jam berapa sih? Jam segini. Tahu-tahu 5 menit lagi dia nanya lagi, jam berapa sekarang ya? Sekarang hari apa sih? Padahal dia kasih tahu, dia nanya lagi. Malamnya
Malamnya si Abel ini dampingin si Sair pada saat balapan. Nah, sebelum ronde pertama itu malah si Sair ini bilang ke Abel, Bel, lu kalau gua ada apa-apa, lu tahu kan apa yang harus lu lakuin. Si Abel ini apa namanya, nganggepnya kan, lu apaan sih lu ngomong kayak gitu? Kayak mau mati aja lu. Nah, berjalan kemudian ya pas ronde kedua itu beneran si Sair kecelakaan kan. Nah, itu cerita dari Abel sebelum si Sair ini meninggal ya pada saat hari H. Pulang dari pengajian, Abel pulanglah ke rumahnya. Dia pulang di tahun 2007 itu lagi zamannya Walkman, bener ya? Iya bener. Walkman ya. Sampai gue beli itu pernah. Iya. Dia nyetel Walkman dia dengerin di headset. Baru beberapa menit atau headsetnya mati nih. Dan pada saat mati di headsetnya itu kedengaran suara, Bel, tolongin gua, badan gua panas banget, tolongin gua. Siapa kaget, dia buka headset, dia celinguk, nggak ada siapa nih. Nah, beberapa saat kemudian pintu rumahnya ada ketokan lagi. Kayak ketok rumah. Sama kayak ketokan rumah yang kejadian sama gua tuh. Nah, karena si Abel ini orangnya berani ya, dia samperin, tapi dia nggak buka pintunya juga. Dia ngintip lewat jendela dulu. Begitu dia intip, di situ udah ada sosok Sair lagi berdiri di pintu. Dan tiba-tiba kepala ini nengok ke arah Abel yang lagi ngintip. Seolah-olah tahu sosok apa si Abel ini lagi ngintip si Sair. Sekian detik langsung nggak enak banget. Itu langsung si Abel langsung kaget, dia lari ke kamarnya ya udah. Dia tidur di situ. Dan udahlah itu si terornya si Abel ya. Lanjut lagi terornya ke ada salah satu tetangga namanya Mas Nopri. Mas Nopri ini pada saat kejadian si Sair itu lagi di Surabaya. Dan tetangga-tetangganya itu nggak ada yang ngasih tahu dia. Pulanglah Mas Nopri dari Surabaya, dia pulang ke terminal Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung ke rumah gue itu bisa naik angkot. Dia naik angkot, cuman angkotnya ini cuma sampai di depan gang, nggak sampai ke rumahnya dia persis. Jadi harus jalan lagi lewat gang itu. Begitu berhenti angkotnya, baru beberapa langkah nih. Itu ada si sosok Sair sama motornya, itu lagi Sairnya lagi diem di atas motor. Disapalah sama si Mas Nopri. Siapa? Woi, Sair, lu ngapain lu di sini? Lu daripada bengong, mendingan anterin gua ke rumah. Nah, si Sair ini ngangguk. Dan dia langsung posisiin dirinya itu mau boncengin si Mas Nopri. Ya udah, Mas Nopri kan anggapnya dia mau nih. Dia udah naik. Begitu jalan, di tengah perjalanan ini badannya si Sair itu bau anyir. Bau anyir. Mas Nopri nyium, bau anyir banget ya. Ditanya lah si Sair ini, Sair, kok badan lu bau anyir sih? Si Sair jawab, dijawab, emang bau badan gua yang sekarang kayak gini, Mas. Emang Mas Nopri nggak tahu. Gila. Terus si Mas Nopri inilah rada aneh lah. Dia mempertanyakan apa nih maksudnya nih ya kan. Begitu sampai di depan rumahnya, dia turun. Si Sair ini ngomong, si sosok Sair ini ngomong ke Mas Nopri, tapi enggak nengok ke Mas Nopri. Dia ngomong ini, Mas Nopri jangan lupa kunjungin rumah baru gue ya. Wah, di situ dia tambah apa ya, banyak tanda tanya lah di pikirannya. Apa lagi sih nih? Habis itu dia langsung cabut.
cabut gitu aja, nggak pakai nengok, nggak pakai apa, dicabut. Udahlah, udah amat lah. Dia masuk lah, pasti masuk udah ada ibunya nih yang nunggu. Loh, kamu udah bisa pulang? Emangnya masih ada angkot jam segini? Si Mas Toprinya ngomong, masih ada kok mah. Oh ya tadi mah aku dianterin sama si Sair. Dan kata si Sair ini pindah ya. Soalnya dia bilang tadi aku disuruh ke rumah barunya. Ibunya ngomong tuh, hah? Nopri, kamu tahu gak si Sair itu udah meninggal 3 hari yang lalu. Itu semua apa namanya tegang tuh mukanya, panik. Mas Nopri langsung masuk ke kamar lah. Ibunya mencoba menenangkan si Mas Nopri. Dia masuk ke kamar terus bilang ke Mas Nopri, Mas Nopri, mungkin maksudnya si Sair itu kamu datang ke kuburannya. Iya. Karena kamu belum tahu dan belum datang, belum ziarah lah. Barulah besok paginya Mas Nopri ke kuburannya si Sair, doain, ziarah segala macam. Oke, jadi Mil, ini ada lagi teror dialamin sama Pak Bayu namanya. Pak Bayu ini tetangga gue juga. Oke. Nah, dia pada malam itu dia habis pulang dari luar lah ya, pulang jam 1 dini hari, ngelewatin gang yang tadi Mas Nopri lewatin. Dia jalan ke rumahnya, menuju ke rumahnya. Nah, pada saat beberapa meter mau sampai rumahnya, di depan nih dia udah ngeliat samar-samar tuh ada bayangan putih di depan rumahnya, di depan pintunya. Oke. Nah, dia penasaran, dia jalan pelan. Nah, pas udah nyampe nih dekat, ternyata bayangan putih yang tadi itu sosok pocong Sair. Itu lagi apa namanya, getok-getokin pintunya rumahnya dia. Dia pakai kepalanya dia, jadi lagi kayak gini. Duh, kebayang anjir. Terus. Si Pak Bayu ini kaget, terus apa namanya dia takut. Ya udah akhirnya dia lari, dia ke rumah temennya, tetangganya juga, dia nginep di situ. Dia nginep. Pas sampai rumahnya temennya itu dia bawa. Pas sampai rumahnya temennya itu dia lihat HP-nya dia lowbat. Ya kan lowbat. Dia cas lah HP-nya. Pas udah nyala HP-nya, ternyata itu udah ada SMS bininya. SMS-nya bilang, ayah kamu lagi di mana? Ini ada yang ketok-ketok pintu di depan rumah, aku nggak berani buka pintunya. Cepet pulang ayah, dari bininya tuh. Dan itu kan berarti yang ketok-ketok rumahnya itu ya sosok pocong si Sair. Iya, sosok itu. Dia balas lah SMS bininya, dia bilang, yaudah mama tidur aja. Kayaknya ayah nggak bisa pulang malam ini, ayah masih di rumah teman, ya kan. Udah selesai, besok paginya ayahnya pulang, si Pak Bayu itu pulang, ceritalah bininya, ya tadi malam ada yang ngetok-ketok pintu, tapi aku nggak berani buka karena kan lagi banyak teror sosok Sair. Ya udah, di situ ayahnya juga akhirnya cerita Pak Bayu itu ke ibunya, iya tadi ayah sebenarnya udah pulang jam 1, tapi ayah lihat ada sosok Sair lagi getok-getok pintu rumah kita pakai kepalanya tuh. Dan ini ada teror lagi, ini teror yang terakhir sebelum semuanya ini terungkap, Mil. Nah, ini kejadian ini dialamin sama temen gua namanya Febrian. Nah, pada saat itu Febrian ini dia pengen ke balai tongkrongan gua maghrib, ya kan. Padahal dia udah tahu nih teror si Sair ini tuh udah apa namanya ya, udah booming lah di kampung gua. Tapi dia beraninya datang ke situ maghrib ke balai gua, ke balai tongkrongan gua. Biasanya memang anak-anak itu datang ke balai itu selepas isya deh. Nah, dia datang maghrib sendirian.
Dia bawa kopi sama rokok, dia taruh rokoknya sama kopinya di balai. Nah, karena tahun itu kan gadget belum belum booming kayak sekarang ya. Belum ketergantungan lah kita. Jadi kalau sendirian gitu ya cuma bisa ngerokok sama ngopi ya kan. Dia keluarin rokoknya. Nah, dia lupa nih sama koreknya. Akhirnya dia cari korek gue mana ya. Pas lagi nyari-nyari gini, pas dia lihat rokoknya, itu rokoknya tahu-tahu udah nyala. Kok bisa? Iya, terus dalam hatinya, loh, ini siapa yang nyalain rokok gua? Iya. Dia bingung, dia lihat ke kanan, nggak ada siapa-siapa. Tapi begitu dia ngeliat kiri, itu udah ada sosok mukanya si Sair, depan matanya dia, itu mukanya itu pakai tali mayat, hidungnya itu masih ada kapasnya, terus mukanya berdarah-darah. Aduh. Diingatin gitu kan ke si Febrian sambil melotot, dan itu si Febrian habis saat itu langsung pingsan. Nah itu kalau teman-teman tahu, itu tali mayat yang biasa digunain buat ngikat mayat, tapi sebelum dikafanin ya. Iya, benar. Iya. Itu kira-kira talinya kayak gitu. Nah, selepas sisa anak-anak barulah datang. Datang ngeliat si Febrian ini tidur. Disangkanya tidur. Dibangunin lah. Woi, bangun, ngapain lu tidur di sini? Pas bangun, dia bilang, dia cerita lah kalau dia habis ketemu sama si Sair. Tapi anak-anak awalnya nggak percaya nih sama ceritanya. Tapi begitu ngeliat rokok sama kopinya udah berantakan, ya kan? Ya teman-teman gue lah rada percaya lah, udah percaya lah sama cerita dia. Karena kalau misalkan orang tidur itu kan biasanya disiapin dulu, dirapin dulu, barulah dia bisa tidur kan. Benar-benar. Nah ini udah berantakan, ya kan. Kacau lah ya. Nah di malam itu juga akhirnya ceritalah semua pengalaman mereka ketemu sama sosok Sair, termasuk Pak Bayu, termasuk Mas Nopri itu pada datang. Jadi kita nongkrong tuh sampai malam tuh bicarain sosok itu. Besok paginya nyampe lah ceritanya ke kupingnya Pak RT. Pak RT akhirnya berinisiatif untuk minta bantuan sama Pak Ustadz. Pak Ustadz yang ada di sekitar rumah gua. Kita datang, Pak RT datang bersama beberapa warga, gue juga ikut pada saat itu. Minta bantuan Pak RT, udah diskusi, Pak RT bersedia membantu para warga ini. Akhirnya sepakat datengin rumahnya si Sair. Dan di situ akhirnya Pak Ustadz ngomong lah, buka. Dia bilang, Bu, ibunya Sair ya, ini ngomong ke ibunya Sair, Ibu, ini si Sair ini sosoknya gentayangan. Dan ini udah merasakan warga. Nah, kenapa si Sair ini bisa gentayangan? Karena si Sair ini ninggalin sesuatu. Nah, begitu ngomong kayak gitu Pak Ustadz, si Abel ini yang deket sama si Sair nyela lah, nimpalin. Maaf Pak Ustadz, saya nyela. Benar apa kata Pak Ustadz, kalau si Sair itu memang punya jimat. Karena beberapa bulan yang lalu itu si Sair ngajakin saya buat nyari jimat. Tapi saya nggak mau. Tapi Sair jadi. Ibaratnya jadi inilah. Jadi kesana untuk jadi punya kesana, jimat. ya untuk dapetin jimat itu. Dia dapet. Dan biasanya jimatnya itu ditaruh di jok motornya. Dan itulah alasan mengapa dia menang terus pada saat balapan. Mirip-mirip jimat penglaris ya. Iya, tapi ini jimatnya memang digunakan untuk balapan supaya dia menang terus. Iya. Akhirnya warga dan semuanya itu mikir gimana nih cari jimatnya si Sair. Dan di situ udah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, motornya si Sair kan ada di polisi, ya kan, lagi ditahan. Kemungkinan kedua, kan si Sair ini jatuh di taman yang tadi gue bilang tuh di awal cerita, ya kan, di tengah-tengah jalan raya tuh.
kemungkinan jimatnya ada di sana, jatuh di sana, terpental lah atau gimana ya kan, karena beberapa spare part motornya juga udah berantakan di situ. Oke. Akhirnya para warga dan Pak Ustadz sehabis pulang sholat Jumat, mereka sepakat untuk nyari jimat itu. Sholat Jumat selesai, udah kita bareng-bareng nyari jimat itu. Untungnya beberapa jam kemudian ketemulah jimatnya. Ketemu, habis dicari gitu ketemu sama salah satu warga, dan untungnya itu belum disapu sama, kalau sekarang itu nyebutnya PPSU ya. Kalau dulu itu masih tukang sapu taman lah ya, tukang bersih-bersih lah ya, tukang bersih-bersih jalanan tuh. Untungnya nggak disapu tuh jimat. Ketemu jimatnya. Jimatnya itu biasa kalau dulu nih, ini suami lu juga tahu pasti sih, dulu tuh lagi booming banget, jimat itu bentuknya panjang, terus ada tulisan Arab, wapak sebutannya. Tapi dari kertas dulu. Gitu kan? Iya. Tintanya merah. Tapi dia udah diplastikin gitu, kayak dilaminating gitu. Iya. Atau gua nggak tahu lah ya, maksudnya tuh gua nggak tahu yang punya Sisair, karena gua nggak ngeliat secara langsung dan nggak boleh, namanya masih belum dewasa gitu kan. Dan itu gue ngeliat bentukannya ya sama kayak wapak. Jadi biasanya itu digunain, itu ditaruh di gesper. Biasanya tuh buat ilmu kebal segala macam. Nah ini Sisair digunain untuk balapan, ditaruh di jok motornya. Untungnya ketemu nih Mil. Dikasih lah sama Pak Ustadz. Dikasih sama Pak Ustadz, dibaca-baca, abis itu dibakar jimatnya. Dan setelah dibakar, besokannya dan sampai saat ini udah nggak ada lagi nih terornya Sisair gitu sih Mil. Jadi ada sebab ada akibat ya. Ya bener banget. Oke. Gue pertama mau nanya sih Mal, itu kan dia ketusuk ya. Itu di bayangan gue tuh nggak ada stangnya, tuh nggak ada karetnya, kayak besi langsungan gitu, apa gimana? Jadi ini gue lupa buat ngasih tahu ya. Jadi biasanya memang di stang motor balapan itu nggak ada head bodinya Mil. Nggak ada head body, jadi cuma stang lurus aja, stang doang tuh, ya kan, nggak ada head bodinya. Nah makanya kenapa bisa Sisair itu tembus ke ke badannya sampai ke dada belakangnya. Itulah kenapa. Jadi karena nggak ada ininya, bodinya, tembus itu. Dan itu kemungkinan karena gue ngeliat dia habis nabrak tiang itu, kemungkinan dia motornya udah jatuh, dia keniban. Jadi sampai nembus. Gila. Itu diangkatnya juga sebenarnya diangkat itu Iya, karena kan ngelewatin tulang. Susah banget. Dan organ dalam lainnya. Itu tewas di tempat dia. Oke. Nah, tuh guys, pelajaran, jangan coba-cobalah kayak gitu untuk kebal atau apa, karena kalau waktunya wafat ya wafat aja gitu. Iya, betul. Buktinya ada jimat tapi masih bisa kecelakaan. Iya. Ya kan? Nah, terus ini kan banyak warga yang melihat sosok Sair dengan sosok-sosok yang berbeda. Ada yang di motor, ada yang cuma kayak pakai tali itu, ada yang benar-benar berupa bentukan pocong. Kalau dari gua mah itu namanya arwah kan, kalau udah namanya manusia kalau udah meninggal itu pasti urusannya udah langsung sama Tuhan. Benar. Ya kan? Jadi menurut gue itu adalah jin horinnya atau juga jin yang memang bertugas mengganggu gitu kan, memanfaatkan kondisi situasi. Iya benar. Dan memang kalau untuk kayak lu reperpan kayak gitu udahannya capek ya. Udah capek, gue pasti capek sih gue. Tapi itu udah parah banget sih pada saat itu, gue parah banget. Karena gue juga gitu. Kalau dari gue itu energi kita tuh kayak kepake gitu Mal. Dan memang dari situ ya memang ada interaksi sama makhluk halus. Makanya kenapa udahannya itu capek, karena energi kita kepake gitu untuk interaksi sama mereka. Makanya gue tuh kadang suka nandain kalau misalnya gue reperpan sampai ngeliat sosok dan udahannya gue capek, oke berarti ada interaksi. Tapi kalau misalnya cuma datang sekilas kayak mimpi gitu ya, pas bangun fine aja, oh yaudah itu cuma bunga tidur. Oke. Gue bedanya sih gitu. Kalau gue biasanya reperpan itu ya cuman biasanya ya cuman kayak ditindih gitu tau sih, terus dada nyesek gitu kan.
habis itu ya udah nggak sampai ngelihat sosok sih. Dan ngelihat sosok itu baru pada saat kejadian si Sair. Nah ini gue pengen nanya sih sebenarnya, perasaan rep-repan sama perasaan pada saat kesurupan itu sama gak sih? Maksudnya tuh kondisi kita ngalamin itu sama gak sih? Beda ya? Beda banget. Oh beda banget. Jadi kalau rep-repan itu, ini menurut gue ya Mal, kalau rep-repan itu adalah momen dimana sebenarnya kita bisa interaksi sama mereka nih, interaksi sama kita. Kan rep-repan tuh ada tandanya tuh, kayak badan udah mulai berat, terus ngap gitu ya, ngap, nggak bisa gerak. Itu ada beberapa orang yang melawan karena dia nggak mau, ada beberapa orang yang udah terima aja, kita mau ada apa nih gitu. Itu gue mempelajari sebenarnya, karena kan gue rep-repan itu dari dulu banget, dari zaman SMP, SMA sampai sekarang. Itu dari awal yang gue nggak ngeliat sosok sama kayak lu, sampai akhirnya gue mempelajari. Di situ menurut gue adalah momen emas dimana kita bisa interaksi sama mereka. Sampai akhirnya ini sekarang ketika gue rep-repan, ya udah gue welcome siapa yang datang, kayak gitu Mal. Jadi itu memang kita udah mulai masuk ke dimensinya dia. Nah kalau mediumisasi itu ibaratnya gini, kan mediumisasi itu adalah kerasukan yang bisa dikontrol. Beda nih ya Mal antara mediumisasi sama kerasukan. Kerasukan itu totali dia, benar-benar badannya dikuasai. Tapi kalau mediumisasi istilahnya kita meminjamkan badan kita untuk dia interaksi, tapi di situ kita mengontrol penuh. Jadi misalnya, oke nih lu masuk ke gua cuma ngizinin mulut, ekspresi muka, tangan yang gerak. Gue nggak ngizinin kaki gue gerak. Jadi istilahnya udah mulai ada, kalau mediumisasi nih ya, ada suara lain nih di hati. Ada suara lain yang otomatis itu langsung keucap. Kayak gitu Mal. Dan kitanya nih sebenarnya kayak ada di belakang gitu, kayak ngeliatin, oh, oke, lu mau segimana gitu. Kadang ada yang pengen gerak nih kaki, cuma batasin, nggak bisa. Nah untuk mediumisasi ini tuh udah pasti harusnya belajar gitu. Kalau misal langsungan sih gue nggak percaya sih ada yang tiba-tiba bisa langsung mediumisasi, itu gue nggak percaya sih. Kalau keturunan? Kalau keturunan dia harus bisa cara ngontrolnya juga, tetap. Cara tapi ngontrol. Rasanya sama gak sih? Rasanya sama rep-repan. Beda. Sama kesurupan gitu. Beda. Rasa seseknya segala macam. Enggak sesek, beda. Karena itu balik lagi ngontrol. Nah kalau untuk rep-repan tuh yang benar-benar badan nggak bisa gerak, ngap gitu kan. Jadi gue mau cerita sedikit nih Mal. Ini kejadian baru-baru. Gue rep-repan dan gue welcome, oke. Awalnya gue tidur nih pagi-pagi. Tiba-tiba, ini gue bilangnya mimpi ya. Tiba-tiba gue bermimpi gue ada di tempat yang gue nggak tahu, gue nggak kenal sama sekali. Di situ gue ada di rumah kontrakan 3 petak, teras, tengah, kamar. Gue ada di tengah, gue ngeliat ke depan itu ibu-ibu lagi pada nangis. Banyak ibu-ibu berkerumun, nangis kayak berduka suasananya, pada pakai kerudung. Loh, kok ada ibu-ibu nangis? Siapa nih anjir, gue gak kenal. Pas gue lihat itu posisi gue lagi di ruang tengah, gue ngeliat ke bawah, itu ada bapak-bapak nggak pakai baju Mal, pakai celana hitam panjang, terus dia begini, kayak posisinya kayak mayit, merem. Pas gue lihat dia melek ke gue langsung, jadi gini. Langsung kayak gitu, melek langsung. Mayat saya, dia bilang, mayat saya gitu, mayat saya. Ini gue merinding kan tuh langsung. Loh, bapak masih hidup? Gue bilang gitu, bapak masih hidup. Bu, ke depan gue, bu, ini bapaknya masih hidup. Ibunya nggak ngeliat gue Mal, nggak ngeliat gue. Aduh, kata gue, itu gue masih belum sadar ternyata gue ada dimensi itu gitu ya. Wah, ini kenapa ya, gue bilang. Akhirnya dari situ, karena gue nggak kenal sama muka si bapak ini, gue nggak kenal sama muka-muka ibu ini, gue mencoba menyadarkan diri, balik Mil ke badan, balik. Nah pas balik, itu baru tuh gue langsung posisi rep-repan, badan nggak bisa gerak, kaku. Nah disitulah gue jadiin momen untuk interaksi. Ini siapa? Gue bilang. Di situ gue ngeliat badan gue di kasur dengan posisi ngap, badan kaku, nggak bisa gerak, tapi gue bisa ngeliat sekeliling. Nah disitulah gue melihat ada sosok si bapak itu. Dia lagi berdiri, sama tuh Mal, pakaiannya tuh dari ke atas nggak pakai baju, dia telanjang dada aja gitu, bapak-bapak badannya berisi, terus dia pakai celana hitam. Dia bilang, mbak, tolongin saya mbak, kata dia gitu. Gue gemeterin anjir ceritanya. Mbak, tolongin saya mbak. Gue ngeliat badannya itu udah kuning gitu Mal, kayak tenggelam. Sampai akhirnya gue nyimpulin, oke, tenggelam, gue bilang gitu. Tolongin saya mbak. Cuma di situ gue nggak mau dong, maksud gue
gue udah pengen hidup tenang. Gue gak mau. Nah karena gue belajar, jadi gue meng-cut itu gitu. Kalau misalnya gue mau lanjutin bisa. Jadi itu yang menurut gue momen emas di mana kita bisa interaksi sama dia. Pernah ada satu lagi kasus posisi sama rep-repan, udah muncul nih gejala badan nggak kaku, nggak bisa, terus nggak bisa gerak, ngap. Di situ ada gue baca-baca, aduh gue pengen gerak, tolong, gue bilang gitu. Tapi Alfi nggak dengar karena kan emang posisi rep-repan itu biarpun kita ngomong, pada kenyataannya kita nggak ngomong gitu kan. Di situ gue diketawain. Nggak bisa, kata dia gitu. Nggak bisa, gue bilang. Tolong nggak bisa, gitu. Tapi gue nggak ngeliat sosoknya ya, cuma suara aja gitu masuk. Anjir lah, kata gue. Bisa. Akhirnya di situ gue baca ayat kursi, baru gue benar-benar bisa bangun dan gue nyalek laki gue. Dari situ tuh udah akhirnya gue yang netralin diri, ini lagi. Nah awal-awal rep-repan tuh gue nggak kayak gitu mal. Paling kayak cuma capek terus ngeliat sosok, tapi gue nggak pernah mencoba bertanya siapa, dari mana, apa gitu. Nah mungkin kalau lu rep-repan lagi coba di situ, di momen itu. Karena gue rada males sih gue tuh biarpun ini punya podcast horor kayak gini, tapi gue rada orangnya tuh pengennya hidup yang normal aja. Gue menghindari hal itu sih. Cuman gue suka cerita horor dari dulu tuh, makanya gue bikin podcast gini sama si Adit ya kan. Lebih kayak gitu sih, lebih kayak ya suka ceritanya tapi enggak memperdalami itu. Ya kan? Nah buat teman-teman yang mau nyoba silahkan deh ya. Karena itu menurut gue kalau orang yang nggak belajar pun bisa deh itu untuk masuk ke situ gitu. Ya, yang rep-repan, pas rep-repan, iya nggak belajar pun bisa. Karena dulu tuh gue nggak pernah mencoba nggak pernah mencoba. Makanya dicoba aja deh kalau orang mau interaksi. Kalau gue pasrah. Sekarang tuh kayak rep-repan nih dalam hati ya, tapi ya nggak yang ini kan nggak bisa gerak kita. Ya udah deh, tunggu aja mau sampai kapan nih. Nah di situ gue itu punya tips sampai sekarang ini, mungkin teman-teman bisa dipakai. Lu habis selesai rep-repan itu lu tinggal balikin badan aja. Balikin badan. Jadi kayak misalkan lu tadinya kepala terus kaki, balikin badan aja lu. Sekarang kaki lu di kepala dulu di kaki lu di kepala gitu. Balik aja gitu. Itu doang sih gua, dan itu sih berhasil sampai sekarang gua Mil. Gua biasanya dulu waktu belum ketemu tips itu gua bisa sampai 3 kali. Iya benar. Udahan ada lagi. Iya kayak gitu. Bukannya apa-apa cuy, sakit. Capek. Iya capek. Benar. Dada nyesek. Dan gue percaya sih Mal, karena gue begitu. Oh gitu? Iya. Kalau gue nggak mau gitu. Karena gue sampai gue baca doa, itu nggak mempan kayak. Emang. Waduh, kok nggak mempan nih, ya kan? Apa ya memang gue bacaannya kurang jelas, atau gimana nih? Kurang meyakini. Gitu. Tapi ini aja ya, intermezzo ya. Benar. Ya udah, akhirnya ketemu dengan cara kayak gitu, ya udah sampai sekarang sih. Dan itu gue paling sering itu kalau rep-repan itu mati lampu. Jadi gue memang biasanya sekarang kalau tidur itu sekarang nyala terus gue. Gue pun penakut nih. Nggak kayak si Adit berani gitu kan. Adit luar biasa. Nah terus kalau gue ada lagi tipsnya dari gue nih ya. Apa? Jadi bantal itu dibalik. Nah, iya. Bantal dibalik. Ada sih, iya, kayak gitu. Belum nyoba sih. Gue tuh udah mencoba berbagai macam tips dan itu berhasil. Jadi termasuk yang lu tadi putar badan, balikin bantal, sama keprik-keprik bantal sama kasur. Bacain aja tuh Bismillah 3 kali buat yang agamanya Muslim. Bacain Bismillah 3 kali, Bismillah. Itu udah tidur dengan aman, nyaman, tentram. Tapi paling ampuh gue kalau habis rep-repan itu dia nggak bakal ganggu lagi. Gue ke kamar nyokap gue lebih nyokap, ya kan udah nggak bakal ganggu dia. Iya, karena ada temennya. Iya, karena ada temennya mungkin ya. Mengganggu kan males lah, ada ibunya. Oke deh Mal, sekali lagi terima kasih ya. Ya sama-sama Mil, udah datang di Basecamp Milenial Malam ya. Sudah mau bercerita, meminjamkan tempat. Oke. Ya itu dia guys, cerita dari Jamal
salah satu host Lentera Malam. Kalian juga jangan lupa dukung channel Lentera Malam, bantu 1 juta subscriber, 2 juta subscriber. Dikit lagi loh, anjir kok gue yang greget ya. Dan jangan lupa kalau buat teman-teman nih yang punya kisah horor, boleh hubungin tim Lentera Malam. Nanti ada DM aja di IG ya, @lenteramalam.id. Ya, lenteramalam.id. Nanti DM aja. Bisa di follow atau di subscribe channelnya. Oke, malam Jumat Miku sampai sini aja. Terima kasih buat yang sudah menonton, like, komen, dan terima kasih juga atas supportnya selama ini. Gua Milda, Jamal dari Lentera Malam. mantap. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.